Halo Aries, selamat datang di video ini. Ini adalah guidance untuk kalian di bulan September 2022. Di bulan ini ada perang. Ada perang, ya. Aries berperang. Melawan siapa? Melawan energi depresi, ya. Energi depresi ini saya rasa sih berasal dari eksternal, ya. Jadi intinya ada sesuatu yang tidak terhindarkan, ya. Kamu nggak bisa menghindari ini, ya, situasi ini. Kamu nggak bisa menghindari situasi ini. Mau nggak mau kamu harus kehilangan sesuatu diambil dari kamu, sesuatu pergi dari kamu, gitu ya. Nah, dan ini membuat kamu sangat sedih, tertekan, ya. Ini cobaan yang berat banget buat kamu. Ini bisa kayak kamu kehilangan seseorang. Ini juga bisa kayak kamu itu sakit, gitu ya, mengalami sakit. Tapi sakitnya itu bisa kayak lama sih, ya, bisa kayak 2 minggu gitu. Nah, aku rasa sih kalau sakit ya penyebabnya itu karena imunitas kamu turun. Karena ini energinya depresi, ya. Kalau kita depresi kan kita imunitasnya turun, ya. Tapi kalau sakit yang lain-lainnya juga ya udah mungkin. Masalahnya, ya, energi ini itu harus kamu lawan. Kenapa harus kamu lawan? Karena energi kamu yang sebenarnya itu ini manifestasi. Kita lihat The Magician ini adalah kayak orang yang mendapatkan apa yang dia mau, kayak gitu ya. Jadi apapun yang terjadi di dalam pikiran kamu bulan ini itu akan menentukan apa yang akan terjadi di bulan-bulan berikutnya, ya. Jadi kalau kamu mikirnya negatif, depresi gitu ya, dan aku nggak nyalain kamu karena ini situasi yang berasal dari eksternal, ya. Kemungkinan besar ini situasi eksternal yang memengaruhi kamu agar kamu depresi, ya. Kalau kamu tetap seperti ini, ya, nggak bisa bangkit dari situasi ini, nanti bulan-bulan berikutnya kamu bakal lebih berat lagi, gitu ya. Apa yang kamu lakukan di bulan ini itu akan menentukan apa yang akan terjadi di bulan berikutnya, ya. Karena ini Magician. Jadi ini adalah tips buat kamu, ya. Pertama, makan makanan yang sehat, pola makannya dijaga, tidurnya cukup, olahraga teratur, agar kesehatan kamu optimal. Kenapa kamu butuh kesehatan optimal? Karena kamu butuh untuk melakukan ini, ya. Kalau kesehatan kamu nggak optimal, kamu nggak bisa melakukan. Kamu akan kesulitan melakukan ini, ya. Ini apa, ya? Pertama kita ngomongin ini dulu, ya. Ini adalah kayak, ya, saya tahu ini High Priestess, tapi di sini saya melihatnya itu ini ibu, ya. Kamu merawat diri kamu sendiri, ya. Anggaplah, ya, sekalipun kamu cowok, ya, anggaplah kamu itu bayi, ya, bayi baru lahir yang belum bisa apa-apa dan masih tergantung sama ibunya. Lalu anggaplah diri kamu lagi sendiri itu ibunya dari bayi itu. Anggap diri kamu adalah ibu bagi diri kamu sendiri, sekalipun kamu laki-laki, ya. Karena saya ngerasa di bulan ini tuh kamu bakal sendirian. Sekalipun kamu punya teman, punya saudara di sekitar kamu, tapi saya merasa kamu harus melakukan ini sendirian loh. Kamu dituntut untuk jadi self-sufficient, bergantung kepada dirimu sendiri, ya. Kalau bukan kamu yang melindungi diri kamu sendiri, siapa lagi, ya? Saya tahu beberapa orang itu ingin mencari pasangan yang bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, itu sah-sah aja sih, terserah orangnya mau apa. Tapi kan sambil menunggu orang itu datang, siapa yang bisa merawat kamu kalau bukan kamu sendiri, ya nggak? Jadi misalnya kalau kamu belum mandi, pasti kamu ngomongin kamu kan, mandi dulu, bau gitu kan. Nah, kalau misalnya bayi kamu kelaparan, nangis gitu ya, tapi kamu lagi sakit, misalnya pas sakit demam gitu ya, kamu sebagai seorang ibu pasti ke dapur terus masak buat anaknya. Seorang ibu pasti seperti itu, memaksakan dirinya agar anaknya terurus. Ya, karena ibu yang sejati punya komitmen, ya. Ya, kita nggak ngomongin ibu toksik, ya. Ibu yang sejati itu punya komitmen terhadap anaknya. Dia akan menjaga anaknya lebih dari menjaga dirinya sendiri. Gitu. Nah, semangat seorang ibu inilah yang harus kamu punya untuk mengurus dirimu sendiri agar kamu bisa
terbantu keluar dari energi depresi ini. Ya. Bangkitkan inner mother, ibu di dalam diri kamu untuk mendorong kamu melakukan disiplin ini. Makan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga teratur, ya. Nah, ya, mengurus diri sendiri. Dan sesekali nggak apa-apa kok manjain diri sendiri. Misalnya, ya, beririt itu bener banget ya, kita harus irit. Tapi kalau misalnya sesekali kita pingin makan batagor yang mahal punya ya, batagor di cafe, ya, harganya sampai 30.000, ya nggak apa-apa kalau kamu kepengen itu. Sesekali nggak apa-apa, memanjakan diri gitu. Oh gini tuh rasanya batagor 30.000, kayak gitu ya. Kalau kamu pengen jalan-jalan gitu ya, ya udah nggak apa-apa, sesekali, seminggu sekali misalnya gitu ya, jalan-jalan, ya nggak apa-apa kan, seminggu sekali, refreshing gitu ya, seneng gitu kan. Nah itu nggak apa-apa, itu karena kamu perlu kembali ke dirimu sendiri. Tadinya saya pikir ini soal keluarga ya, tapi ternyata ketika saya tanya klarifikasinya apa, ini klarifikasinya gitu. Jadi ini benar-benar antara kamu dengan dirimu sendiri, Aries, bulan ini ya. Bulan ini adalah kesempatan bagi kamu untuk memperbaiki relationship dengan dirimu sendiri. Bekerja sama dengan dirimu sendiri untuk melawan musuh ini ya, musuh ini, depresi ya. Jadi pulang ke diri sendiri itu maksudnya gini, selama ini kan kita bekerja, kita ngurusin perusahaan, kita ngurusin impian orang lain, kita ngurusin ya customer gitu ya. Kita sampai kayak kadang-kadang nggak punya waktu untuk ngurusin diri sendiri kan. Nah, kali ini luangkan waktu untuk mengurus dirimu sendiri. Pulang ke dirimu sendiri, dengarkan diri kamu ya, menyenangkan diri kamu ya. Ambil waktu untuk itu. Oke. Lalu di sini juga ada nasihat ya, yaitu bersyukur ya. Ini kamu depresi itu karena kamu fokus kepada apa yang hilang. Memang saya tahu ini tragis sekali ya, karena kalau ini 5 of Cups berarti ini biasanya itu tidak terhindarkan. Nggak ada yang bisa kamu lakukan untuk mencegah terjadinya ini, gitu ya. Jadi ini kayak ya bencana lah, ini kayak sungai meluap kan, nggak ada yang bisa mengatur kan, kecuali Tuhan kan, dan alam ya. Nah, pesan buat kamu di sini adalah, lihat, kamu masih punya 2 cangkir ya. Kamu harus bisa memutar perhatian kamu tidak ke apa yang hilang, tapi ke apa yang masih ada. Aries, ini ada 3 outcome yang mungkin akan terjadi ya, kalau kamu berhasil keluar dari energi depresi ini, kalau kamu berhasil mengalahkan energi depresi ini ya. Ini outcome-nya. Outcome pertama, the more I know, the more I don't know, but I am a challenger who can't stop. Kamu jadi unstoppable ya, kamu jadi semakin kuat ya. Pokoknya gak ada orang lain yang bisa menghentikan kamu kalau kamu berhasil melawan energi depresi ini ya. Kamu akan jadi squad banteng ya. Oke. Kita nggak ngomongin matador ya, jangan memperumit suasana. Oke. Yang kedua, outcome kedua, turn my weakness into superpower ya. Kamu unstoppable karena kamu sudah berhasil menjadikan kelemahan kamu sebagai superpower kamu ya. Kadang-kadang kelemahan kita itu adalah kekuatan kita yang kita salah gunakan ya. Jadi kadang-kadang sebenarnya itu bukan, jadi misalnya kita punya karakter pemberontak, dicap nakal kayak gitu ya. Tapi kita tuh nggak tahu kalau itu sebenarnya bisa jadi kekuatan kita. Kalau kita nggak punya karakter pemberontak, kita nggak punya pikiran yang inovatif. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, ini kan jadi superpower gitu. Jadi ketika kamu kembali ke dirimu sendiri, kamu akan bisa mengerti, oh, diri saya itu berfungsinya tuh seperti ini. Maka dari itu, hal yang saya anggap kelemahan ini sebenarnya bisa saya jadikan kelebihan saya. Ya, seperti itu ya. Kemudian terakhir, all these glories are to reach you. You are the answer to my journey. I sing to find you. Ya, ini lebih ke kamu dan diri kamu sendiri ya.
Dari sini kan selalu bicaranya kamu dengan dirimu sendiri. Dan kebetulan Aries itu zodiak yang paling mandiri juga sih. Jadi aku rasa sih kayak gini sih gampang banget buat kamu ya, kecil gitu. Ya, I sing to find you. Ya, kamu bernyanyi untuk mencari dirimu sendiri. Bernyanyi itu di sini maksudnya adalah ekspresi, ya. Seperti kita lihat tadi ya di sini pesannya, High Priestess ini kembali ke energi divine feminine kamu. Energi divine feminine itu nggak cuma nurturing doang loh. Energi divine feminine itu juga termasuk kita mengekspresikan diri, ya. Termasuk ketika kita menari, ketika kita ya pokoknya bergerak gitu ya. Mau olahraga juga bisa. Nah, itu kan termasuk ekspresi diri. Sing itu kan art itu adalah ekspresi diri ya. Jadi kita mengekspresikan diri untuk mencari jati diri kita yang sesungguhnya ya. Jadi kalau kamu berhasil melalui ini semua dengan baik, kamu akan menemukan diri kamu sendiri, kamu tidak ada yang bisa menghentikan kamu, dan kamu akan bisa menjadikan kelemahan kamu sebagai superpower kamu. Oke, powerful sekali ya Aries. Ya, itu aja readingan kita untuk bulan September. Singkat, jelas, padat. Ya, semoga bisa resonate dan semoga bermanfaat buat kamu. Oke? Namaste Aries.